صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شير الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله
ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia. Pertama, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan karunia-Nya, dengan inayah dan hidayahnya, kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita dapat melaksanakan sholat-sholat sunat, baik sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah subuh, duduk iktikaf sekarang di masjid yang kita cintai, seraya bersama-sama thalabul ilmi, sembari menunggu datangnya waktu sholat isyraq. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya nanti menjadi bekal kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, izinkanlah saya mengingatkan tentu untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meluruskan niat kita. Jangan sampai di dalam kita beribadah, tampaknya beribadah, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita sepakat bahwa sholat itu melakukan ketaatan. Tidak ada satupun di antara kita yang berbeda bahwa sholat itu adalah bentuk ketaatan kita. Tapi tidak semuanya ketaatan itu lalu pasti dijamin untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan tegas Allah sudah menyatakan fawailul lil, padahal kita mengerjakan sholat. Tapi justru Allah memberi peringatan bahwa orang yang sholat itu mendapatkan ancaman untuk ditempatkan di neraka wel. Itu kan pernyataan Allah.
Pertanyaannya muncul, apakah kita sholat mengejar nerakanya Allah? Tentu jawabnya tidak. Oleh karenanya, meluruskan niat dalam beribadah itu penting. Kaitannya ini dengan iman. Kita melakukan sholat karena iman kita. Bahwa sholat diperuntukkan hanya untuk Allah, itulah tujuan kita. Sehingga di dalam kita menjalankan apapun ibadah, betul-betul tertanam bahwa semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keakuan, bukan merasa dirinya yang bisa beribadah, tapi dirinya bisa beribadah itu karena ada pertolongan, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, sehingga dikala kita bisa melakukan ibadah apapun bentuknya, tidak menjadikan diri kita mudah untuk mencela, meremehkan, dan merendahkan yang lainnya. Ini, maka itu Rasulullah mengajari kita doa supaya hati kita dikokohkan dalam iman kita. Sampai dan saya sudah hafal itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala imanik. Maka sampai dan saya jangan lupa untuk memohon kepada Allah itu, supaya hati kita selalu dikuatkan, dikokohkan dengan iman. Sehingga bentuk perbuatan kebaikan yang kita lakukan tadi betul-betul dibingkai dengan iman. Ini akidah ini dikokohkan. Nah kalau ini tidak, nanti kita menjadi sia-sia. Sodako semacam itu juga. Khitobnya untuk yang sodako ini justru malah dipanggil khusus oleh Allah hambanya yang beriman. Bukan semuanya manusia. Yang sudah sering saya katakan, sebanyak apapun kita bersodako, kalau tidak dilandasi iman, maka sodako kita akan menjadi sia-sia. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Itu perusak daripada nilai sodako itu karena kita menyebut-nyebut. Ini mesti merusak daripada nilai ibadah. Sehingga merasa dirinya keakuannya. Ini penting. Maka kemarin pada bulan yang lalu sudah kita jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akidah Islam. Ma maknal akidatil islamiyah. Apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ayyajzimuna bisihhatiha. Akidah Islam adalah hal-hal yang harus diyakini oleh para penganutnya. Ya, kita sebagai seorang muslim, yakni mereka yang telah meyakini akan kebenarannya. Maka lalu kita kenal dengan rukun iman. Nah, rukun iman yang jelas dinyatakan oleh Allah lewat Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah, aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhiri. Nah, iman itu bukan nanti sekedar diucap dalam lidah, dalam mulut, tetapi iman ini perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku. Nah, ini kan penting. Maka bukti daripada orang yang beriman menyatakan diri iman itu bisa kita lihat dalam sikap dan perilakunya. Sehingga sampean dan saya mengenal hadis Nabi yang sampean sudah hafal semuanya itu. Buistu li utammima makarimal akhlaq. Jadi ketika orang yang beriman kok akhlaknya tidak menunjukkan sikap kepada Allah dan sikapnya kepada makhluknya Allah sesamanya, ini berarti perlu diperbaiki akidahnya, perlu diperbaiki akhlaknya. Akhlak kepada Allah kita menyembah, kita mengabdi, kita taat. Akhlak kepada sesama kita saling menghormati, saling memuliakan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya saya dan sampean tidak salah itu
ditegaskan oleh Allah lewat Rasulnya bahwa kita manusia ini sama, sehingga tidak merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Lalu bersyukur dengan pertolongannya sehingga kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kepadanya. Itulah yang menyebabkan perbedaan satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, takwa inilah bentuk nanti munculnya rasa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang beriman itu dimanapun dan kapanpun tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kenapa? Karena dirinya yakin pasti bakal kembali kepada Allah. Ini keimanan. Nah, kalau keimanan kita sudah betul-betul yakin bahwa kita pasti bakal kembali kepada Allah dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kita lakukan, tentu orang yang beriman itu berupaya untuk menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan mudarat buat dirinya. Maka itu sampai dikatakan oleh Allah, orang yang sholat itu diancam masuk neraka wel itu karena ditegaskan oleh Allah, sholat itu semestinya mampu menjadi bagi si pelaku sholat itu dalam rangka mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, pertanyaannya muncul sekarang dalam diri kita, sudahkah sholat yang setiap waktu kita lakukan mampu menjadi pencegah buat diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Sementara perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu banyak. Sholatnya rajin, nanti suka fitnah. Lah ini kan menjadi rusak. Nah, orang yang memiliki keimanan yang kokoh berupaya untuk menjaga sikapnya itu. Ini perlunya iman karena dirinya selalu sadar bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Jadi perbuatannya bukan karena pencitraan ingin mendapatkan pujian dari makhluk, tapi benar-benar di dalam melakukan kebaikan itu semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Quran disebutkan la na'budu illallah. Itu. Lah kira-kira kita sudahkah di dalam beribadah itu dilandasi semata karena Allah? Ini kan keimanan kita. Nah, kalau ini tidak kita munculkan dalam sikap kita, bisa jadi perlakuan kebaikan kita itu hanya sekedar pencitraan dalam diri. Yang istilah bahasa sekarang itu casingnya saja kelihatan baik, tapi justru isinya, nah ini, nah kira-kira saya dan sampean itu gimana? Kenapa sampai Nabi kita mengingatkan kepada kita tidak akan berpindah kaki kita nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya oleh Allah atasnya 4 perkara. Yang pertama kata Nabi an umrihi fi ma'afna. Kenapa itu? Kalau kita mau buka, karena kita itu diberi oleh Allah umur hakikatnya milik Allah, terus kita akui menjadi umur kita, dan kelak pasti pengakuan kita akan menjadi akhir karena umur yang ada pada kita pasti diambil pemiliknya. Sampean yang menggunakan umur tadi dimintai tanggung jawab. Kalau sampean nggak diberi umur, nggak dimintai tanggung jawab. Karena kalau sampean tidak diberi umur berarti tidak ada diri sampean. Adanya diri sampean hidup, adanya sampean dicipta. Maka diminta oleh Allah. Lah sekarang sampean dan saya harus mengoreksi. Kira-kira umur yang sudah kita habiskan sampai sekarang ini sudah sampai lakukan apa? Kita tidak bisa melihat apa umur yang masih ada kita buat apa. Maka niat untuk menggunakan umur yang Allah berikan untuk berbuat kebaikan. Karena umur yang sudah kita lakukan ini tinggal, tidak akan kembali kepada kita. Sampean dan saya yang tahu tentang umur yang ada pada diri kita masing-masing, kita isi, kita warnai apa saja. Maka sering saya katakan, berdasarkan hadis Nabi, senantiasa dibuka lebar-lebar pintu taubatnya. Lalu diajari kita untuk sholat taubat. Mohon ampun kepada Allah.
Sholat sunat taubat kalau bagus dilakukan di sepertiga malam, bagus. Habis maghrib, antara isya, maghrib dengan isya, bagus. Sholat taubat tidak usah banyak-banyak macam-macamnya. Setelah baca doa iftitah, baca fatihah, baca surat langganan. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nah. Setelah salam, duduk, banyak-banyak baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa dibaca 313 kali. Kalau enggak bisa minimal dibaca sampai 100 kali. Lalu membaca doanya dibaca doa Sayyidul Istighfar sampai sudah hafal. Allahumma anta rabbi. Kekuatan iman. Bahwa kita yakin bahwa Allah Tuhan kita. Kita yakin bahwa kita dicipta oleh Allah. Sementara kita dicipta oleh Allah, ditugaskan untuk beribadah. Lalu kita tanya pada diri kita, sudahkah umur yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk beribadah? Koreksi ini. Lebih mengerucut lagi, kita di Indonesia sebagai warga negara diberikan oleh Allah kemerdekaan. Yang hari ini sudah memasuki kemerdekaan yang ke-80. Pejuang-pejuang kita, pahlawan kita menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat. Pertanyaannya, sudahkah rahmat Allah yang berupa kemerdekaan digunakan untuk bersyukur kepada Allah? Atau justru kemerdekaan yang Allah berikan itu digunakan untuk kufur kepada Allah? Kita lihat sekarang ini. Kalau tentu dipakai bersyukur, maka digunakan dalam rangka untuk membawa dirinya dekat kepada Allah. Mengisi kemerdekaan dengan senantiasa berbuat baik kepada Allah. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang mudorot. Nah, sekarang sampean dengar itu. Sampean lihat macam-macam. Muncul berbagai macam yang tidak karuan. Kita dengar. Peristiwa seperti di Pati, di Kabupaten Pati itu, Masya Allah. Kita yakin kelak datangnya pasti hari kiamat datang. Rasulullah sendiri tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya memberitahu tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Buka nanti surat Al-Muluk. Nah, itu Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ke-26 nanti sampai buka. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Rasulullah cuma menjelaskan, menerangkan tentang tandanya. Sampai sekarang punya membaca. Kalau dulu tahun 70-an, tahun 80 belum tahu. Dengan kemajuan teknologi lewat HP sampai diberitahu. Sungai Tigris, sungai apa namanya? Efrat mengering. Buka hadis. Itu 1400 tahun yang lalu sudah Rasulullah katakan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sebelum sungai Tigris mengering. Sekarang sudah mengering. Tapi belum kering, masih ada airnya. Muncul emas, berebut orang cari emas. Menggambarkan manakala hidup manusia sudah dikuasai dengan dunia, dirinya akan lupa. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Sampai Nabi menggambarkan sekiranya 100 orang, 99 orang itu meninggal. Mengharap cuma 1. Itu kalau 100 orang. Kalau 1000 orang 1. Tinggal 10. Nanti 100 bunuhan lagi. Sampai terusnya. Karena apa? Karena cintanya kepada dunia. Sementara keimanannya sudah dilupakan, bahwa dunia tidak dibawa menuju kepada Allah, tetapi yang dibawa adalah amalnya.
Maka Rasulullah saking sayangnya sampean dan saya diingatkan, kalau kita nanti meninggal, yang ikut kepada kita hanya satu, amal kita. Pertanyaannya, amal yang kita lakukan itu sudah lurus karena Allah apa belum? Nah ini akidah ini. Kita yakin. Nah sekarang ma maknal Islamiyah. Apa maknanya Islam itu? Al-Islamu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqum bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sidqun. Islam adalah pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa segala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Nah, sampean dan saya sebagai seorang muslim jangan sedikit pun ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan lewat hadisnya. Sehingga kita yakin apa yang datang dari Rasulullah pasti benar dan pasti ada kebaikannya. Contoh, umpamanya di dalam kita melakukan wudu, Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa rafa'a basarahu ila sama summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kata Nabi, siapa yang melakukan itu dibukakan oleh Allah, kata Nabi, 8 pintu surga. Sampeyan diperintah oleh Allah, silahkan masuk surga lewat pintu yang mana. Terus kalau sampeyan menolak, sementara itu hadis Nabi riwayat Muslim. Nah, Nabi mengatakan fayuhsinul wudu'a, memperbaiki wudunya. Wudu ada rukunnya, ada syaratnya. Rukunnya sampeyan sudah tahu. Lalu apa yang dimaksud dengan fayuhsinul wudu'a, memperbaiki wudunya? Di sini perbuatan yang disunah-sunahkan dalam wudu diperbaiki. Kalau kita melakukan rukunnya, cukup niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki, selesai dilakukan dengan tertib. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis tadi, yang paling dekat apabila kita selesai melakukan wudu, lalu kita menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat pandangan kita ke langit berdoa. Rasulullah memberitahu dibukakan 8 pintu surga. Lah ini kan penting untuk kita. Wah, enggak mungkin berarti kita meragukan terhadap apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Berarti kalau gitu kita berupaya untuk menjalaninya. Lalu yang dekat sebelum terjadinya peristiwa kita melakukan doa tadi menghadap kiblat, dalam hadis lain Nabi mengatakan atani Jibril fi awali ma uhiya ilayya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, kan begitu. Di awal beliau diberi wahyu oleh Allah. Jibril datang mengajarkan wudu. Diajarkan kepada Rasulullah. Setelah selesai wudu, selesainya wudu kapan? Ketika kita selesai membasuh kaki sampai mata kaki. Dia naikkan sampai ke atas, jangan dibatasi sampai mata kaki. Karena anggota wudu nanti akan bersinar, bercahaya. Dinaikkan agak tinggi. Lalu diajari malaikat Jibril kepada Rasulullah, ngajari Rasulullah setelah selesai melakukan wudu, lalu mengambil air di tapak tangan, lalu dipercikkan di dekat kemaluannya. No, sampean, kan sampean sudah melakukan semuanya.
Masa belum? Ada yang belum. Kenapa belum dilakukan? Masa enggak tahu? Apa belum diberitahu? Sudah. Wah ini habis ambil air untuk basuh tangan kaki sampai mata kaki. Dari kanan duluan digosok-gosok bagus-bagus. Terus kiri kanan itu kanan kiri seret, gosok bagus. Selesai sudah berarti kita sudah menyelesaikan air wudu. Selesai ini ngambil air di tapak tangan ini. Jangan dua-dua begini jangan. Cukup tapak tangan ini semprotkan. Jangan sampai dibuka. Enggak usah. Tangan ini di sarungnya itu nih, sarungnya kalau sampai pakai handuk, ambil air itu. Enggak usah banyak-banyak seretin. Itu hadis Nabi lewat Ahmad dan Hakim. Dipercikan. Sudah sama lakukan belum? Kenapa? Masa ini? Wong belajar sejak dulu. Oh iya, dari sana dapat, dari sini dapat, dikumpulkan. Insya Allah. Qalilun wa qalilun summa kasir. Sedikit. Maka mencari ilmu itu lanjut. Ala la tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika antafsilika bibayani. Zakaun wa hirsun wa jadihadun wa dirhamu. Wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Panjang. Tidak mungkin sampai menuntut ilmu cuma sekali ya. Dapat ya terus. Nah, ini sampean ini makanya saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada keraguan bagi diri saya bahwa sampean ini adalah ahli surga semuanya, Masya Allah. Nah, nanti tolong saya kalau sampean melihat saya kok nggak ada cari. Nah, siapa tahu nanti saya di neraka itu sampean ya Allah itu tolong si Azhar yang jelek itu tolong doa sampean bisa menolong saya. Oleh karena kita itu selalu berdoa untuk saudara kita. Saudara kita yang belum melakukan sholat, kita jadikan sarana sebagai ibadah. Kita doakan, ya Allah, berikan hambamu hidayah, berikan hambamu pertolongan. Jangan merasa dikasih hidup, sembahyang enggak, main kartu aja umpamanya itu. Padahal dirinya sendiri baru datang ke masjid mungkin baru 2 bulan. Sekalinya sudah PII-nya. Ini berarti kita tuh ikrarnya tidak. Jadikan Rasulullah. Sarana untuk beribadah Islam itu. Jadi sekali lagi membenarkan dan meyakini tentang apa yang datang dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah kita yakini sebagai utusan Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ada contoh yang datang dari Rasulullah. Nah, ini penting kita. Lalu muncul di dalam akidah Islam yang dikenal dengan rukun Islam. Ada rukun iman. Kan begitu. Nah, sampai dan saya sudah. Sekarang ini anak-anak SMA kadang-kala ditanya rukun Islam aja enggak apa lo enggak tahu. Nah, sampean jangankan rukun Islam, jangankan rukun iman. Rukunnya haji sudah hafal. Sampai berangkat haji sekarang dijadikan perdagangan. Iya Pak Haji Mansur ya. Pak Haji Mansur geleng-geleng aja. Masya Allah. Yang kalau sudah dunia itu menguasainya, hatinya ditutupi dengan dunia, itu yang tergambar dalam hidupnya itu dunia. Itu sudah. Maka ada istilah kan itu hatinya itu jangan tergambar dunia. Jadi biar bahasa kita hatinya itu tergambar Mekah, Ka'bah. Kan begitu tuh. Ada yang itu. Lalu sampean-sampean itu lagunya apa namanya? Lagunya si lain Aakim. Ada kalau sampean
jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah kalau hatinya itu redup, ayo. Nah kira-kira jalan sampean ya tabrak-tabrak, nabrak-nabrak. Supaya jalan sampean itu lurus, mulus, hatinya itu dibeningkan. Nah dicas. Lah ngecasnya itu apa? Ya iman tadi. Ketika sampean dan saya merasa senang beribadah, bahagia merasa beribadah, itu berarti casanya sudah mulai kuat. Tapi kalau sampean dan saya itu merasa beribadah, berbuat baik itu mikir-mikir, ini berarti casanya mulai kurang itu. Nah, tapi kalau di sini enggak, casanya kuat terus ini. Nah, ini. Makanya duduknya di sini bukan karena apa-apa, niatnya semata karena Allah. Lalu pengurusnya, takmirnya berupaya supaya saya dan sampai itu ada himmah, muncul nanti ada rawon, ada nasi pecel. Nggak tahu hari ini apa Pak? Astagfirullahaladzim. Tapi itu bukan tujuan kita. Itu sama-sama kita. Baik. Nah. Maka kita penting apakah kita melakukan diri terhadap pernyataan bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul panutan kita itu hanya sekedar dalam ikrar atau sudah mewarnai dalam kehidupan ini perlu untuk senantiasa ada renungan dalam diri kita. Ini masing-masing. Tidak perlu untuk nunggu tua, nunggu masih muda, enggak. Semuanya kita masing-masing. Malah kemarin wallahu alam betul apa tidak ketika saya buka, ada orang yang sudah usianya 109 tahun mendapatkan hidayah dari umur 109 tahun itu kafir. Di usia yang 109 tahun itu dapat hidayah dari Allah, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bayangkan. Loh kalau saya dan sampean jangan-jangan mulai dulu mengucapkan sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi tidak dilandasi karena keimanan kita. Wah akhirnya berbalik hati kita. Lalu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Tidak mengakui Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Sekarang kan banyak sudah teman lihat itu. Dibalik hatinya dengan kesombongan. Jangankan saya dan sampean yang sekolahnya mungkin pendidikannya mungkin rendah, yang S3 saja Allah tidak sulit membaliknya. Sampai ingat Mas Yan, bagaimana siapa namanya Saifuddin Ibrahim itu. Profesor pernah mengajar di pondok pesantren Az-Zaitun. Nah, coba bayangkan itu dibalik oleh Allah. Sekarang menolak tentang Allah sebagai Tuhannya, lalu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Coba bayangkan. Nah kalau bagi mereka yang demikian, kita sebagai orang yang beriman, hati-hati. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan senantiasa agar kita memperbaharui iman kita? Ini penting buat kita. Maka akidah, keyakinan itu bukan sekedar diucap, tapi diyakini dengan hati lalu dibuktikan dengan perilaku kita. Ini masalahnya. Sekarang teriaknya orang beriman kepada Allah, teriaknya mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi mencaci, mencela, menghina, seolah-olah sudah menjadi hiasan bibirnya. Kenapa? Karena merasa dirinya yang paling benar. Ini kan kesombongan, ini akidah yang tidak tertanam dalam, hanya cuma ikrar. Nah ini masalahnya. Nah kira-kira kita bagaimana? Sedangkan tadi sudah saya katakan al-islamu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqun bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Jadi kita berikrar yakin sehingga dengan itu sedikit pun tidak ada keraguan tentang apa yang datang dari Rasulullah. Lalu kita senantiasa melakukannya, berharap hanya kebaikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala.
Seperti yang tadi saya contohkan, saya sampaikan tadi. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kita siapa yang berwudu, memperbaiki wudunya. Wudu sudah kita lakukan, rukun wudunya sudah penuh. Wasuhsinul wudu'a. Di antaranya dengan mengambil air di tapak tangan, lalu dipercikkan di dekat kemaluannya. Nah, lalu setelah itu menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat pandangannya ke langit berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah sampai seterusnya gitu. Bayangkan doa sesudah wudu, ucapan 2 kalimat syahadat agar iman tetap senantiasa itu. Bayangkan. Bukan mencari rezeki, bukan minta rezeki. Sesudah wudu dianjurkan oleh Rasulullah dengan berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa sesudah kita berwudu. Coba bayangkan. Ini karena pentingnya kita menjaga kehidupan kita dengan tauhid. Nah, 2 kalimat syahadat itu bentuk ikrar kita bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada sekutu baginya, dan kita yakin terhadap Rasulullah Muhammad utusan Allah, panutan kita. Pertanyaannya muncul, sudah betulkah Rasulullah kita jadikan sebagai panutan? Nah, ini kan perlu bertanya. Di antaranya tadi dalam wudu diajarkan hal-hal yang lain. Nah ini, nah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dikuatkan iman Islam kita, sehingga hidup dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan Islam, mati pun tetap dalam iman dan Islam, sehingga mati kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ihtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.